Yes, gebrakan Presiden Indonesia yang baru. Untuk sepak bola Indonesia, Presiden FIFA sampai tercengang jadi harapanku. Visi dan ambisi Prabowo bisa bikin AFC ketakutan untuk curangi timnas Indonesia. Kira-kira apa ya visi dan ambisi Prabowo? Begini penjelasannya. Benar-benar tidak ada moral. AFC benar-benar ingin jegal timnas Indonesia agar tak lolos Piala Dunia dengan cara kelicikan. Ini dia hal janggal AFC terhadap timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Benar-benar jadi anak FIFA nih bos. Bahrain diputuskan didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 oleh FIFA jika tak mau main di Indonesia pada bulan Maret mendatang. Yes, alhamdulillah. Kabar super mantap. PSSI ketiban untung besar usai FIFA tegaskan laga Indonesia lawan Bahrain tetap di Indonesia. Kira-kira apa ya keuntungan PSSI? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC terbukti benar-benar ingin jegal timnas Indonesia. Kisah ketidakadilan dalam dunia sepak bola Asia tampaknya semakin terlihat jelas ketika AFC (Asian Football Confederation) memperlihatkan sikap pilih kasih dalam menangani keluhan dari berbagai federasi sepak bola. Baru-baru ini, PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengajukan surat protes kepada AFC terkait dengan kepemimpinan wasit yang dianggap berat sebelah dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain. Namun yang mengejutkan, respons AFC terhadap surat PSSI baru diterima pada tanggal 21 Oktober 2024, hampir beberapa hari setelah surat tersebut dikirimkan. Hal ini memunculkan tanda tanya besar mengenai independensi dan keadilan AFC dalam menangani keluhan federasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap AFC yang justru sigap merespons surat dari Bahrain, meskipun surat tersebut dikirim setelah surat protes dari PSSI. Bahrain mengajukan permintaan agar pertandingan tandang melawan Indonesia dipindahkan ke tempat netral, karena mereka merasa keselamatan para pemainnya terancam akibat serangan netizen Indonesia terhadap akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain BFA. Keputusan AFC yang tampak condong memihak Bahrain memperlihatkan bahwa ada ketidakadilan yang nyata dalam organisasi sepak bola Asia ini, di mana kepentingan negara-negara Timur Tengah sepertinya lebih diutamakan. Tidak bisa dipungkiri posisi Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang merupakan warga negara Bahrain memicu spekulasi adanya konflik kepentingan. Sikap AFC yang lamban dalam menanggapi keluhan PSSI namun cepat dalam merespons permintaan Bahrain seolah memperlihatkan adanya keberpihakan terhadap negara-negara Timur Tengah. Jika ketidakadilan ini terus berlanjut, mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa terancam gagal. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh AFC terlihat tidak berpihak pada prinsip-prinsip fair play yang seharusnya menjadi dasar dalam sepak bola. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kekecewaannya terhadap AFC yang menolak protes PSSI. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, dalam pertandingan tersebut jelas-jelas tidak adil dan sangat merugikan Timnas Indonesia. Namun respons dari AFC yang justru menyarankan PSSI untuk melaporkan masalah ini kepada FIFA semakin menegaskan bahwa AFC tidak berniat untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua anggota konfederasi. Dalam kondisi seperti ini, AFC seharusnya berperan sebagai organisasi yang netral dan tidak memihak pada satu negara tertentu, apalagi jika terdapat konflik kepentingan. Keputusan AFC yang terlihat lebih mengutamakan kepentingan Bahrain jelas merusak citra sepak bola Asia dan merugikan federasi-federasi lain seperti PSSI yang memperjuangkan hak-hak mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apakah AFC memang pilih kasih terhadap negara-negara Timur Tengah? Atau apakah PSSI perlu mengambil langkah yang lebih tegas? Mari kita diskusikan di kolom komentar.
Gebrakan Prabowo untuk Timnas Indonesia. Gebrakan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia telah menjadi sorotan publik, terutama terkait visi dan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Prabowo yang dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 menunjukkan minat besar pada dunia sepak bola. Salah satu bukti nyata adalah pendirian Garuda Yaksa Football Academy, akademi sepak bola yang ia dirikan sebagai wujud kecintaannya terhadap olahraga ini. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering menekankan keinginannya agar Timnas Indonesia dapat berlaga di ajang Piala Dunia. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar seharusnya bisa bersaing di level dunia seperti negara-negara lain yang lebih kecil. Negara seperti Ghana, Nigeria, bahkan Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Kenapa Indonesia belum bisa? Ungkapnya dalam sebuah pidato yang membangkitkan semangat. Saat ini peluang Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tim asuhan Sintayong sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Dengan dukungan dan fokus baru dari pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, banyak pihak optimis bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk membuat sejarah di kancah sepak bola dunia. Namun tantangan tidak hanya datang dari lapangan. AFC (Asian Football Confederation) seringkali dianggap tidak adil dalam memperlakukan federasi sepak bola dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk PSSI. Ketidakadilan ini semakin terlihat jelas dalam beberapa keputusan terkait Timnas Indonesia, seperti lambannya respons AFC terhadap protes PSSI dalam laga melawan Bahrain yang dipimpin oleh wasit Ahmed Al-Kaf. Banyak pihak menuding bahwa AFC lebih berpihak kepada negara-negara Timur Tengah yang diwakili oleh Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang juga berasal dari Bahrain. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia kini memiliki posisi yang lebih kuat di mata internasional. Dengan hubungan diplomatik yang semakin baik dan pengaruh yang luas, banyak yang percaya bahwa AFC tidak akan bisa lagi bersikap semena-mena terhadap PSSI. Ketegasan Prabowo dalam menyikapi berbagai isu nasional juga diharapkan mampu menekan AFC untuk bersikap lebih adil dan tidak memihak. Bahkan jika AFC mencoba melakukan kecurangan atau merugikan Timnas Indonesia, Prabowo diyakini akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan Indonesia di level internasional. Dengan tekad yang kuat dari Presiden Prabowo, dukungan pemerintah, dan semangat juang dari Timnas Indonesia, ini bisa menjadi momen emas bagi Indonesia untuk mencatatkan sejarah di Piala Dunia. Semua pihak berharap dengan kombinasi strategi yang tepat di lapangan dan diplomasi yang kuat di luar lapangan, impian Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Bagaimana menurut kalian, apakah dengan hadirnya Prabowo sebagai Presiden, Timnas Indonesia akan semakin dekat dengan Piala Dunia? Apakah AFC akan lebih adil dalam memperlakukan PSSI? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita dukung Timnas Garuda bersama. FIFA tegaskan laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di Indonesia. Kabar gembira datang untuk seluruh fans Timnas Indonesia. FIFA akhirnya memastikan bahwa laga lanjutan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap digelar di Indonesia. Pertandingan penting ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025 di Jakarta. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung Garuda yang berharap bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo mengonfirmasi langsung kabar ini kepada publik. Dito menyatakan bahwa FIFA telah memberikan keputusan final terkait venue pertandingan dan memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Bahrain untuk menolak bermain di Indonesia. Kami menjamin keamanan tim Bahrain selama berada di Indonesia. Tidak akan ada ancaman dan keselamatan mereka akan dipastikan, ujar Dito dengan tegas. Bahrain sebelumnya sempat mengajukan permohonan kepada AFC dan FIFA agar pertandingan dipindahkan ke tempat netral dengan alasan keamanan.
Mereka merasa tidak aman setelah menerima serangan siber dari netizen Indonesia usai pertandingan di Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun, FIFA dengan cepat menanggapi kekhawatiran tersebut dan tetap memutuskan bahwa pertandingan akan digelar di Jakarta. Yang menarik, FIFA memberikan kesempatan terakhir kepada Bahrain untuk tetap bertanding di Indonesia. Jika Bahrain tetap bersikeras menolak bermain di Indonesia, FIFA tidak segan-segan akan memberikan kemenangan WO (walkover) untuk Indonesia. Ini berarti timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan otomatis jika Bahrain memutuskan tidak hadir di pertandingan tersebut. Keputusan FIFA ini berbeda dengan sikap AFC yang sebelumnya terkesan masih ragu dan mempertimbangkan permintaan Bahrain. AFC sempat mengajak pihak terkait termasuk FIFA, PSSI, dan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) untuk berdiskusi lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Namun FIFA akhirnya mengambil sikap tegas dengan memastikan laga tetap berlangsung di Indonesia. Dengan kepastian ini, harapan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Kemenangan atas Bahrain akan menjadi langkah penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran final. Dukungan dari para supporter Indonesia yang hadir langsung di stadion tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bahrain akan tetap datang ke Indonesia atau mereka akan memilih kalah WO? Apakah keputusan ini akan semakin membuka peluang timnas Garuda untuk bersinar di kancah dunia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. PSSI langsung ketiban untung usai FIFA putuskan laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Indonesia. PSSI ketiban untung besar setelah FIFA memastikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Jakarta. Pertandingan yang akan berlangsung pada 25 Maret 2025 sempat terancam dipindahkan setelah Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) meminta FIFA dan AFC agar venue dipindahkan keluar Indonesia. Namun, keputusan FIFA untuk tetap menggelar pertandingan di Jakarta menjadi kabar baik bagi PSSI dan para supporter. Bahrain sebelumnya merasa khawatir dengan keamanan tim mereka setelah insiden serangan di media sosial oleh supporter Indonesia. Hal ini dipicu oleh kekecewaan para supporter pada laga sebelumnya yang berakhir imbang 2-2 di Bahrain. Saat itu wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf dianggap membuat keputusan kontroversial dengan memberikan waktu tambahan yang terlalu panjang sehingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Setelah kejadian ini, BFA meminta kepada FIFA untuk mengubah venue laga selanjutnya. Namun FIFA menolak permohonan tersebut dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi bahwa pertandingan tetap akan berlangsung di Jakarta. Dengan demikian, PSSI diprediksi akan mendapatkan pendapatan besar dari penjualan tiket. Terutama karena pertandingan ini memiliki tensi tinggi dan diperkirakan akan menarik puluhan ribu penonton ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Diperkirakan PSSI akan menjual sekitar 70.000 tiket dengan potensi pendapatan kotor mencapai 38,5 miliar rupiah. Hal ini jelas menjadi keuntungan besar bagi PSSI dan tentu saja pengalaman yang tak terlupakan bagi para supporter yang akan menyaksikan langsung pertandingan ini. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan FIFA ini? Apakah kalian setuju pertandingan tetap diadakan di Indonesia? Dan apakah kalian akan hadir langsung di SUGBK untuk mendukung timnas Garuda? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Apa harapan kalian untuk timnas Indonesia di laga ini? Menpora beri pernyataan tegas ke Bahrain. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Indonesia, Dito Aryo Tejo, memberikan respons tegas terhadap kabar bahwa Bahrain tidak ingin pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Indonesia. Dito menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Bahrain untuk menolak bermain di Indonesia, bahkan ia memberi peringatan keras kepada timnas Bahrain. Dalam pernyataannya, Dito menyebut bahwa FIFA telah memastikan pertandingan tersebut akan tetap digelar di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Seharusnya tidak ada alasan bagi Bahrain untuk tidak datang ke Indonesia. Jika mereka tidak datang, maka konsekuensinya bisa kalah WO, ujar Dito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Bahrain sebelumnya mengirim surat kepada AFC dan FIFA meminta agar pertandingan melawan Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang dipindahkan ke tempat netral. Mereka mengklaim bahwa keamanan para pemainnya terancam setelah menerima serangan siber dari netizen Indonesia usai pertandingan di Stadion Nasional Rifah pada 10 Oktober 2024. Bahrain merasa khawatir dengan potensi ancaman fisik jika mereka harus bermain di Jakarta. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dito memastikan bahwa Indonesia akan menjamin keamanan penuh bagi tim Bahrain selama berada di Indonesia. Ia juga berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memastikan segala persiapan dilakukan dengan baik. Kami pemerintah Indonesia bersama PSSI menjamin keamanan tim Bahrain selama mereka bermain di sini. Tidak akan ada ancaman dan keselamatan mereka akan kami pastikan, tambahnya. Dito juga mengimbau agar Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) bisa lebih mempercayai pihak Indonesia dalam menjamin keselamatan dan keamanan para pemainnya. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang mampu menjaga stabilitas pertandingan dan siap menyambut semua tim dengan baik. Klaim-klaim yang menyebut Indonesia tidak aman bermain, itu tidak berdasar. Kami pastikan tidak ada ancaman atau bahaya, tandas Dito. Penonton sepak bola Indonesia pun menantikan bagaimana kelanjutan dari isu ini. Apakah Bahrain akan tetap bersikeras untuk memindahkan venue? Atau akankah mereka mempercayai jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana menurut kalian, apakah Bahrain berlebihan atau justru wajar dengan kekhawatiran mereka? Mari kita bahas di kolom komentar. Ayah Miliano sudah dihubungi PSSI. Kabar gembira datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Liga Belanda, mengungkapkan bahwa ayahnya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans belakangan ini memang menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama karena performa gemilangnya bersama Vitesse. Dalam musim ini, Miliano telah menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dalam 10 pertandingan terakhir bersama klubnya, pemain berusia 20 tahun ini berhasil mencetak 6 gol dan menyumbangkan 2 assist. Statistik tersebut tentu menarik perhatian banyak pihak, terutama karena Miliano memiliki darah keturunan Indonesia melalui ayahnya. Menurut informasi yang beredar, keluarganya memiliki akar di Depok, Jawa Barat, yang membuka peluang bagi Miliano untuk membela timnas Garuda di masa depan. Meski demikian, Miliano masih belum sepenuhnya siap untuk mengambil keputusan terkait karier internasionalnya. Dalam wawancara, ia mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong, namun ia meminta waktu lebih banyak sebelum membuat keputusan. Saat ini fokus utama Miliano adalah mengembalikan kebugarannya setelah pulih dari cedera serius yang dialaminya musim lalu. Miliano sempat mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang parah yang memaksanya absen dari lapangan selama 7 bulan. Cedera ini tentu mempengaruhi performanya dan ia saat ini berusaha kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Saya masih fokus pada pemulihan setelah cedera ACL yang saya alami musim lalu. Saya butuh waktu untuk memastikan kondisi saya benar-benar pulih sebelum mempertimbangkan panggilan ke Timnas Indonesia, kata Miliano. Namun, Miliano juga menegaskan bahwa pembicaraan antara PSSI dan ayahnya berjalan positif. Ayah saya telah dihubungi oleh PSSI dan meskipun saya masih dalam tahap pemulihan, pembicaraan yang terjadi cukup positif, ujarnya. Hal ini tentu menjadi sinyal baik bagi Timnas Indonesia yang kini tengah berusaha memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat dari berbagai belahan dunia. Bagi fans sepak bola Indonesia, ini tentu menjadi berita yang patut disambut antusias. Bagaimana menurut kalian? Apakah Miliano Jonathans bisa menjadi tambahan yang solid untuk Timnas Garuda di masa depan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar.
Shin Tae-yong pulang kampung. Rapat evaluasi Timnas Indonesia yang seharusnya dilakukan bersama pelatih Shin Tae-yong kini ditunda oleh PSSI. Penundaan tersebut disebabkan oleh kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu ke kampung halamannya untuk beristirahat. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan setelah Shin Tae-yong kembali dari Korea Selatan. Dalam kurung evaluasi sepulang beliau dari Korea Selatan, dalam kurung sekarang beliau sedang istirahat, ujar Yunus Nusi ketika ditemui di kantor Kemenpora, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Namun Yunus sendiri mengaku belum mengetahui kapan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia, sehingga rapat evaluasi belum dapat dijadwalkan. Belum tahu dalam kurung berapa lama, saya belum tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, tambahnya. Penundaan evaluasi ini tentunya menjadi perhatian mengingat hasil negatif yang diraih Timnas Indonesia pada 2 laga tandang terakhir mereka di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan tersebut, Timnas Garuda hanya mampu mengamankan 1 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Harapan untuk meraih poin penuh pupus saat Indonesia harus menyerah 1-2 dari Cina pada pertandingan selanjutnya di Qingdao Youth Football Stadium. PSSI sebelumnya telah menetapkan target agar Timnas Indonesia bisa membawa pulang setidaknya 4 poin dari 2 laga tersebut. Namun dengan hasil yang di bawah ekspektasi, evaluasi terhadap kinerja Shin Tae-yong dianggap perlu dilakukan. Meski begitu, evaluasi baru akan dilangsungkan setelah pelatih tersebut kembali dari masa istirahatnya di Korea Selatan. Dengan waktu yang semakin dekat menuju laga selanjutnya di bulan November, banyak yang bertanya-tanya apakah evaluasi ini akan membawa perubahan signifikan untuk Timnas Indonesia? Apakah Shin Tae-yong bisa segera kembali dan menyiapkan strategi baru? Apa yang menurut kalian seharusnya dievaluasi dari 2 laga terakhir ini? PSSI ogah campur tangan pemilihan kapten Timnas Indonesia. PSSI memberikan pernyataan tegas terkait pemilihan kapten Timnas Indonesia yang sering berubah-ubah di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Sejak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, Shin Tae-yong telah menunjuk beberapa pemain untuk memegang ban kapten, termasuk Jay Itzes, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari para penggemar sepak bola Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa PSSI tidak akan ikut campur dalam urusan pemilihan kapten tim. PSSI tidak mau melakukan intervensi pemilihan ban kapten. Itu adalah hak pelatih. Mau siapapun yang dipilih, kami serahkan ke pelatih Shin Tae-yong, ujar Arya Sinulinga dalam pernyataannya. Arya menegaskan bahwa PSSI hanya bertugas mendukung segala keputusan dan kebutuhan pelatih asal Korea Selatan itu, termasuk dalam pemilihan pemimpin di lapangan. Pemilihan kapten sepenuhnya merupakan kebijakan pelatih dan kami, dalam kurung, PSSI, hanya mendukung sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Kami support total dengan pemilihan ban kapten Timnas Indonesia sesuai dengan kemauan pelatih, tambah Arya. Dengan demikian, PSSI menegaskan posisi mereka sebagai pendukung penuh bagi pelatih dalam setiap keputusan taktis, termasuk soal siapa yang layak memimpin Timnas Indonesia di atas lapangan. Sepanjang kepemimpinan Shin Tae-yong, memang ada beberapa pemain yang dipercaya menjadi kapten. Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Jay Itzes, dan Rizky Ridho telah bergantian mengenakan ban kapten dalam 13 pertandingan selama tahun 2024. Dari catatan tersebut, Asnawi menjadi kapten paling sering, dengan 6 kali memimpin, diikuti oleh Jordi Amat dan Jay Itzes masing-masing 3 kali, serta Rizky Ridho yang pernah menjabat kapten dalam 1 laga. Namun kemungkinan besar Asnawi Mangkualam tidak akan memegang jabatan kapten dalam waktu dekat, mengingat pemain asal Makassar tersebut tengah mengalami cedera hamstring saat membela klubnya, Port FC. Cedera ini diperkirakan membuatnya absen selama 2 hingga 4 pekan, sehingga peluang untuk tampil dalam laga berikutnya semakin kecil.
Dengan perubahan yang sering terjadi, para penggemar mungkin bertanya-tanya siapa yang pantas menjadi kapten tetap Timnas Indonesia. Apakah sebaiknya ada sosok kapten yang konsisten atau justru perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi tim? Menurut kalian siapa yang paling pantas menjadi kapten Timnas Indonesia di masa depan?